Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Zara Halida Haryadi, kelas 11 MIPA 2, presensi 36. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan APBD itu. APBD merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Kemendagri nomor 21 tahun 2013, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu daerah. Daerah yang dimaksud mulai dari daerah tingkat 2 yaitu kota ataupun kabupaten dan daerah tingkat 1 yaitu provinsi. Mendagri nomor 13 tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi otorisasi. APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Nomor 2, fungsi perencanaan, yaitu APBD bisa menjadi pedoman dalam merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan dalam satu tahun. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu APBD bisa menjadi penilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nomor 4, fungsi alokasi, yaitu APBD bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, yaitu APBD harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan yang memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. APBD mestinya juga mempunyai tujuan. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang terakhir, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Kalian penasaran enggak sih bagaimana APBD bisa berlaku setiap tahunnya? Kali ini aku akan menerangkan tentang mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah akan menyusun rencana APBD. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan rencana APBD tersebut kepada DPRD, lalu dirapatkan dan diputuskan rencana APBD tersebut akan disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika disetujui, RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Yang keempat, APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBD disahkan. Yang kelima, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Yang keenam, APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. APBD itu mempunyai dua komponen utama. Yang pertama, pendapatan daerah, terdiri atas pendapatan asli daerah. Yang merupakan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, dana perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, pendapatan daerah lain yang disahkan, yaitu ada dana hibah. Yang kedua, belanja daerah. Yang pertama, belanja daerah tidak langsung, terdiri atas belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Yang kedua, belanja langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Belanja langsung ini terdiri dari beberapa komponen yang lebih kecil lainnya, seperti belanja pegawai yang termasuk PNS dan belanja yang bukan PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis. APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut.
Pengaruh APBD terhadap pembangunan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, APBD mempengaruhi perekonomian yang dimiliki dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Yang kedua, mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan. Yang ketiga, mempengaruhi terhadap pengangguran atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing. Yang terakhir, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai APBD dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.